Terima kasih Anda masih di redaksi Pagi Akhir Pekan. Ini berawal dari divonis menderita eklamsia, justru bisa mengubah jalan hidup seorang wanita di Kota Malang dari hanya ibu rumah tangga biasa ini menjadi seorang pebisnis. Iya, jadi hebat ini dari menanam sayur organik untuk terapi dirinya sendiri atau terapi pribadi, kini ia mampu menyuplai permintaan sayur organik baik untuk perorangan maupun supermarket. Bahkan telah bermitra dengan 19 petani sayur organik di Kota Malang dan juga Kota Batu. Simak kisahnya dalam Demi Cuan. Kalau orang dihargai karena posisi atau jabatan itu biasa gitu. Tetapi kalau orang dihargai orang lain karena sebuah nilai yang ada dalam dirinya, itu menurut saya luar biasa. Siapa yang tahu bahwa ternyata dari sayur organik inilah kemudian kami bisa jalan-jalan ke banyak kota di Indonesia gitu. Memanfaatkan pekarangan rumahnya, Diah Rahmawati Wicaksana mulai menanam sayur organik di tahun 2013 lalu. Awalnya dia hanya menanam 3 jenis sayur, yakni bayam hijau, sawi daging, dan bayam merah saja. Bukan tanpa alasan, dia menanam 3 jenis sayuran tersebut sebagai makanan terapi untuk penyakit yang dideritanya, yakni eklamsia. Ya, jadi ketika eklamsia itu saya sedang hamil anak yang kedua. Waktu besok hari itu masuk usia 7 bulan kehamilan gitu ya. Anak saya yang pertama sekitar umur 2 tahunan, di mana sudah sempat koma juga dan sudah disampaikan oleh dokter sebelum kami pulang dari rumah sakit bahwa eklamsia ini akan berulang. Ada kemungkinan besar berulang pada kehamilan berikutnya gitu. Dari situ kemudian coba deh konsumsi organik itu dan alhamdulillah memang kalau dokter itu menyarankan 5 tahun baru boleh hamil lagi gitu ya, alhamdulillah itu tahun ketiga terapi bisa diamanahi untuk hamil lagi dan alhamdulillah bisa lahiran di bidan. Selama terapi dengan sayur organik, dia rajin membagikan pengalamannya melalui grup WhatsApp. Dari situlah banyak orang yang tertarik untuk mengonsumsi sayur organik dan memesan ke dirinya. Di tahun 2015, dia memutuskan untuk menekuni bisnis sayur organik ini. Saat awal menekunin bisnis ini, semua dilakukan dia sendiri mulai dari menanam, merawat, memanen, packing, hingga merekap order yang masuk. Semua dilakukan dia di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Merasa bisnisnya semakin berkembang, ia pun meminta suaminya untuk membantu dirinya mengelola bisnis sayur organik ini. Ada satu fase di mana beliau itu kan suka ternak ya, suami saya itu suka ternak gitu. Beliau menawarkan ternak gitu ya, salah satu hasil ternaknya kepada seorang teman. Duit tinggal 2.000 soalnya kan, mau nggak mau kan emang harus bergerak gitu ya, harus menawarkan. Dan itu akhirnya beliau menawarkan dan tidak diterima. Tidak diterima karena mungkin harga terlalu tinggi. Saya masih ingat betul ekspresinya ketika dia pulang ke rumah suami saya itu, dan saya mencatat ini gitu ya dalam diri saya. Jadi tugas saya gitu, dalam arti saya yang mengajak dia resign gitu ya, saya juga yang harus istilahnya mengembalikan kepercayaan dirinya lagi gitu kan. Jadi ya mungkin trigger gitu yang saya internalisasi di dalam diri sebagai sebuah ya mungkin motivasi cambuk gitu ya, bahwa berbisnis itu nggak biasa sekali. Dari awalnya hanya memanfaatkan lahan di sekitar rumah sendiri, kini dia juga menjalin kemitraan dengan 19 petani sayur organik di Kota Malang dan Kota Batu. Rata-rata mitra dia memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka. Namun jika digabungkan, total lahan petani sayur organik mitra dia mencapai 2 hektar. Selain menjalin kemitraan dengan petani sayur organik, kini dia juga memiliki 10 karyawan yang membantunya. Mulai dari menyemai benih, merawat tanaman, menyortir sayuran, packing, hingga mencatat pesanan. Saat ini dia menjual 40 jenis sayur dan buah organik. Setiap hari hampir 45 pesanan yang masuk, mulai untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual kembali sebagai produk olahan. Menjaga endurance bisnis organik pertanian itu juga tidak mudah gitu. Teman-teman harus agile, harus tetap menjaga fleksibilitas terhadap
pertumbuhan atau perkembangan dunia sampai hari ini gitu ya, termasuk media pemasaran, bagaimana cara memasarkan, bagaimana SDM dibangun gitu. Karena kalau kita konsentrasi pada produk tetapi tidak melihat bagaimana perkembangan di luar sana hari ini, maka akan tertinggal juga gitu. Sehingga ya, karena trennya dulu dengan tren yang sekarang juga sudah sangat berbeda. Salah satu mitra bisnis Diah merasakan manfaat yang diperoleh. Dengan menjadi mitra, lahan pekarangan yang semula menganggur kini dapat menghasilkan cuan tambahan. Ya lumayan sih Mas, paling tidak untuk bantu-bantu pas kebetulan bayar air, bayar listrik gitu, kita nggak perlu mengeluarkan uang dari rumah. Intinya dari tabungan Mbak Tia itu biasanya sudah cukup untuk bayar itu. Pembeli sayur organik di tempat Diah mengaku percaya dengan produk Diah lantaran bisa mengetahui proses penanaman dan perawatan. Mereka juga tahu proses perawatan tanaman di tempat Diah ini benar-benar tanpa menggunakan pupuk kimia sehingga produk yang dihasilkan berkualitas. Di sini mungkin lebih sehat ya karena tanpa pupuk kimia ya. Ini semuanya organik sih. Iya. Biasanya saya kalau beli banyak sih, ini kebetulan pas sebetulnya lagi KW sama Lisa. Biasanya untuk dikonsumsi sendiri atau seperti apa? Konsumsi sendiri sama buat jus dijual lagi. Saat ini, Diah juga membuka tempat pelatihan bagi siapa saja yang ingin menanam sayur organik. Bagi yang berminat, cukup datang ke tempatnya di Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.